Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran dari mata kuliah ilmu hadis. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Afriani. NIM saya adalah 0101221033. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lebih tepatnya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA. Tema pembelajaran yang saya akan bawakan hari ini adalah memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja. Yang A itu ada judulnya terminologi hadis. Yang pertama ada hadis. Kata hadis atau bentuk jamak al-haditsu, hadithan, secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsa yahditsu hadithan, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama ataupun duniawi, atau sejarah ataupun peristiwa kejadian aktual. Sedangkan secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang antara satu dengan yang lain agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa hauluhu, atau yang artinya segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang termasuk hal ihwalnya ialah segala pemberitaan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang berkaitan dengan yang pertama ada himmah atau kemauan, yang kedua ada karakteristik, yang ketiga ada sejarah kelahiran, dan yang terakhir ada kebiasaannya. Yang kedua ada sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan kesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa sebagai berikut. Yang pertama ada jalan dan kebiasaan yang baik atau yang buruk, atau dikatakan pula dengan jalan yang ditempuh baik, yang terpuji atau yang tercelah. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara'. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu tidak fardu dan tidak wajib. Yang ketiga ada kabar. Kabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, kabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, kabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengar muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbarij. Yang ketiga ada kabar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis atau ahli sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah, dibagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Aslaki, kabar yang termasuk marfu, maufu, atau maknun, dua hal jurusan. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maktu. Dua-dua hanya mukafrah yang kurasan yang sedikit membedakan kabar dan asar. Menurut mereka kabar dan marfu, sedangkan asar berarti hanya termasuk marfu. Yang keempat ada asar. Asar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, athar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada athar adalah berbeda dengan hadis.
Nah, di pembahasan terakhir kita akan membahas kedudukan dan fungsi hadis. Sunnah merupakan tuntutan praktis terhadap hal yang dibawa oleh Al-Quran, sesuatu bentuk praktek yang diambil bentuk penjawatannya yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW, terkadang juga merupakan perkataan yang beliau sabdakan pada suatu kesempatan, dan terkadang juga merupakan perilaku atau ucapan sahabat Rasulullah SAW. Lalu beliau melihat perilaku itu atau mendengar ucapan itu, kemudian memberi pengakuan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.